Hai teman-teman, masih ingat kan bahwa ada 3 tipe design rules, yaitu principles, standards, dan guidelines. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas mengenai principles of usability yang meliputi learnability, flexibility, dan robustness. Di bagian ini, kita akan lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu standard dan guidelines. Standard dan guideline berbeda dalam dua aspek, keharusan untuk dipatuhi dan ruang lingkup. Standard bersifat high authority, artinya harus dipatuhi untuk ruang lingkup yang lebih spesifik. Sedangkan guideline bersifat low authority, artinya bersifat saran atau panduan yang tidak harus dipatuhi. Guideline tidak sespesifik standar, walaupun lebih spesifik daripada principles. Standar tidak dibuat oleh sembarang orang, melainkan organisasi nasional atau internasional resmi. Tujuan dari standar adalah untuk memastikan compliance atau terpenuhinya syarat-syarat kelayakan dari suatu desain oleh seluruh komunitas desainer. Sebagai contoh, di Indonesia kita punya standar SNI. Kemudian secara internasional kita juga punya standar ISO. Standar dibuat berlandaskan teori yang kuat, tetapi tidak berarti dia sangat kaku, tetap dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, pembuat standar akan melakukan pertemuan dari waktu ke waktu untuk mengupdate standar yang berlaku. Standar untuk hardware biasanya lebih banyak daripada standar untuk software, karena hardware biasanya lebih banyak kriteria yang harus dipenuhi. Untuk teman-teman, standar yang harus benar-benar diingat adalah ISO 9241 yang mengatur tentang usability. Dalam definisi ISO 9241, usability terdiri dari 3 komponen, yaitu effectiveness, efficiency, dan satisfaction. Yang berikutnya adalah guideline. Teman-teman bisa menganggap guideline sebagai panduan mengenai best practice. Nah, di sini kita melihat contoh usability guideline. Jadi, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini contohnya untuk search interface. Jadi, kalau kita mau search sesuatu, interface-nya itu ada guideline-nya. Misalkan, harus terdiri dari text box dan ada button search di dekatnya. Kemudian, harus diposisikan di atas dari website. Jadi kalau teman-teman punya website terus ada search-nya biasanya ada di atas kanan. Kemudian dia harus ada di semua halaman website dan sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa guideline itu sifatnya seperti best practice. Nah, kalau kita bedakan dengan standar itu tidak bisa berbentuk panduan yang bisa dibuat oleh setiap orang, tapi dia harus dibuat oleh organisasi resmi. Contohnya ISO ini. Nah, di sini teman-teman lihat ada 9241 11 2018. Nah, 9241 itu adalah tentang ergonomics dari human system interaction. Part 11 adalah tentang usability. Kemudian ini habis direvisi di tahun 2018 dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman lihat di table of contents-nya, di sini kita bisa lihat nih bahwa istilah-istilah yang digunakan lebih formal. Kemudian ada misalkan usability relevan untuk apa saja. Misalkan learning, misalkan infrequent use dan sebagainya. Kemudian ada scope-nya atau ruang lingkupnya. Kemudian ada normative reference, ada istilah dan definisi. Kemudian ke bawah-bawah teman-teman akan melihat ada outcome-nya, hasilnya, konteksnya, dan sebagainya. Jadi barusan kita membahas mengenai standar dan guideline. Bisa dilihat kan bahwa standar dan guideline itu berbeda. Standar ditulis secara formal dan mengikat, sedangkan guideline berisi saran-saran best practice. Terima kasih dan sampai jumpa.